Takong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kemudian antara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama disampaikan kepada Ustaz Muhammad Khairul Anam selaku bagian pesantren. Waktu bertempat kami persilakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum. Terakhir paling evaluasi. Yang telah. Yang kedua yaitu para juri yang terhormat, semoga bisa menilai dengan kesan dan juga dengan toleransi. Dan yang ketiga terima kasih kepada Pak MC
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir di acara khutbah bahasa Indonesia kelas nihai tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari hadis tersebut, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik dari kita lahir sampai kita masuk liang lahat. Kita menuntut ilmu dari kita kecil hingga kita dewasa, dari kita muda sampai kita tua. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan akhirat, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan keduanya, maka dia harus berilmu. Kenapa kita harus berilmu? Apakah ada yang tahu? Ya, saya akan mengasih tahu. Kita harus berilmu karena ilmu adalah penunjuk bagi kita, seperti kompas penunjuk arah bagi kita. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita ibarat kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang tidak jelas tujuannya kemana. Jadi santri-santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan
untuk menuntut ilmu agar agar kita tidak tersesat atau kita tidak bingung. Seperti pada umumnya di luar sana, orang yang tidak memiliki ilmu banyak berbicara tanpa menggunakan akalnya. Berbicara itu dan itu, tapi padahal dia salah, namun dia tetap berbicara tentang itu dan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi santri-santri sekalian, jika kita keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan keutamaan menuntut ilmu yang pertama yaitu Allah akan menaikkan derajat para penuntut ilmu. Yang kedua yaitu penuntut ilmu akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Yang ketiga yaitu penuntut ilmu akan mendapatkan pahala jariah sesuai dengan hadis 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi para santri sekalian, janganlah kita lelah untuk menuntut ilmu, karena selain menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita, menuntut ilmu juga ternyata memiliki keutamaan. Jadi kita janganlah luput untuk tidak menuntut ilmu. Kita harus menuntut ilmu meskipun kita udah tua, karena kita harus semangat menuntut ilmu. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Jika ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma ulqiya ilaikum jami'an, idza wajadtum minni al-akhta astaghfir minkum katsiran. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di sana ada.
Dari kalian ada yang tahu apa makna dari perkataan tersebut? Ya, makna dari perkataan tersebut adalah sodakoh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang selalu bersodakoh, mereka yang menggunakan hartanya dengan kebaikan dan tidak menggunakan hartanya dengan boros ataupun dengan yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah," yang artinya tidaklah harta seorang itu berkurang karena sodakoh. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa apabila kita bersodakoh, maka harta yang kita sodakohkan itu tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan mungkin akan bertambah. Karena apabila kita bersodakoh itu, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Dalam hadis lain, Rasulullah menceritakan, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali dua malaikat turun kepadanya. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu gantinya." Dan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah orang yang kikir itu kerusakan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita sudah tahu bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Nah, malaikat itu tercipta dari cahaya. Mereka tidak mempunyai nafsu seperti kita. Berarti mereka itu tidak mempunyai dosa. Tentu doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bersedekah, maka Allah akan menggantinya. Dan apabila kita kikir, pelit, kita tidak ingin bersedekah, maka Allah akan memberikan kerusakan dalam hidup kita. Seperti kita akan mendapatkan kesulitan walaupun kita mempunyai banyak harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 39 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yakhlifuh." Yang artinya, dan segala yang kamu nafkahkan tentu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Hasyr ayat 39. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berfirman dalam Al-Quran bahwa apabila kita bersedekah, maka Allah akan menggantinya. Dan apabila Allah menggantinya, itu pasti akan lebih baik daripada apa yang kita sedekahkan. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak perlu khawatir bahwa sedekah kita itu akan menjadikan hidup kita itu sulit. Tidak, bahkan sedekah, apabila kita bersedekah itu akan menjadikan kehidupan kita itu yang berada di kesulitan akan menjadi mudah, dan kita akan mendapatkan keutamaan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur, dan hanyalah seorang muslim yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti dengan sedekahnya. Nah, jadi apabila kita bersedekah itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya, kita akan diberikan keutamaan yang mana Allah akan memberikan naungan kepada kita semua pada hari kiamat nanti. Dan juga sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur. Para hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya ingin menyampaikan suatu kisah tentang Rasulullah saat Rasulullah bersedekah. Jadi Rasulullah SAW saat itu kedatangan tamu. Tamu itu datang kepada Rasulullah dalam keadaan sedih.
lalu berkata, "Wahai junjunganku, utusan Allah, celakalah diriku." Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang membuatmu itu celaka?" Lalu tamu itu menjawab, "Sesungguhnya aku telah berhubungan kepada istriku di siang hari saat bulan Ramadan." Saat mendengar perkataan itu, Rasulullah terkejut, lalu bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kamu bisa membebaskan seorang budak?" Tamu itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin?" Tamu itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu setelah itu Rasulullah mengajak tamu itu untuk duduk bersama. Saat beliau dan tamu itu duduk, tiba-tiba datanglah seorang sahabat membawa sebungkus kurma. Sahabat itu memberikan kurma itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikannya kepada tamu tersebut dan berkata, "Bersedekahlah." Tamu itu berkata, "Tidak ada seorang pun di antara dua daerah ini yang lebih miskin dari kami." Saat mendengar perkataan tersebut, Rasulullah tersenyum sampai terlihat gigi beliau yang bersih. Lalu Rasulullah berkata, "Ambillah dan berikanlah makan kepada keluargamu." Saat mendengar perkataan tersebut, tamu dan sahabat itu menangis, meneteskan air mata, karena sebenarnya mereka itu sudah tahu bahwa Rasulullah itu tidak kalah miskinnya dengan mereka, tetapi Rasulullah tetap bersedekah dan tetap membahagiakan umatnya. Nah, di sini di zaman sekarang ini kita sudah tahu bahwa banyak sekali manusia yang hidup berkecukupan. Mereka bisa makan, bisa minum, dan bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Tetapi kebanyakan dari mereka itu enggan untuk bersedekah. Mereka menggunakan harta mereka itu untuk dirinya sendiri, seperti membeli itu, ini, itu yang tidak bermanfaat baginya. Mereka menggunakan harta mereka dengan secara boros untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Mereka itu merasa berat dengan sodakoh. Padahal sodakoh itu mudah. Apabila kita tidak mempunyai uang, harta, maka kita bisa menggunakan tenaga. Dan apabila kita tidak bisa menggunakan tenaga, maka kita bisa menggunakan ucapan kita yang baik-baik kepada saudara kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin." Yang artinya, janganlah kamu menggunakan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Jadi apabila kita bersedekah, maka saat kita menggunakan harta kita dengan secara baik, maka kita tidak termasuk golongan syaitan. Ya, sebelum saya akhiri khutbah saya ini, saya ingin menyampaikan satu hadis, yaitu la tuqi fayuqi alaiki, yang artinya, dan janganlah kamu menyimpan suatu harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjutkan peserta kita yang selanjutnya yaitu
akhirnya hasil al-Qais. Waktu bertempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat, rahmat dan serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari dengan keadaan sehat walafiat. Karena di luar sana banyak orang yang diberi nikmat namun mereka enggan untuk beribadah kepada Allah, menggunakan nikmat itu sebagai kemaksiatan bukan untuk berbuat kebaikan, dan menggunakan nikmat itu untuk malas-malasan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi Agung kita yang dia membawa agama Islam hingga ke negeri tercinta kita, negeri Indonesia, dan mukjizat yang dapat beliau yang didapatkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati hingga nanti kita mati. Mungkin mukjizatnya masih akan ada sampai hari kiamat kelak, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah ke Indonesia namun perjuangannya tidak pernah sia-sia. Nabi yang tidak pernah ke Cina namun namanya terkenal di seluruh dunia. Ya, mungkin semua santri ini pernah melihat HP, pernah melihat kasus orang bunuh diri. Ya, mungkin ketika kita melihat kasus orang bunuh diri pasti kita berpikir ini kelihatannya orang ini banyak pikiran, stres. Terus mereka mungkin dibully, di sekolahan dibully, jadi mereka berpikiran untuk bunuh diri. Padahal ketika mereka bunuh diri, mereka tidak tahu bahwa orang yang meninggal pengen dihidupkan sekali lagi hanya untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita di sini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat pahala kita tetap terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, seperti sungai yang tidak terhambat oleh apapun. Pada tahu belum amalan ini? Nah, jadi yang pertama yaitu sedekah jariah. Kebanyakan orang memikirkan sedekah adalah sedekah biasa, hanya bertuliskan sedekah sini nanti pahala akan terus mengalir. Kebanyakan orang tidak peduli walaupun mereka melihat itu ada tulisannya sedekah pahala akan terus mengalir hingga akhir hayatmu. Mereka berpikir sedekah doang gak ada gunanya. Nah, mereka salah. Sedekah jariah seumpamanya ada satu orang menyedekahkan kepada seorang ini Al-Quran. Ketika seorang ini membaca Al-Quran ini terus menerus satu huruf pahala dia dapatkan, orang yang mengasihi ini dia dapatkan, dan orang yang mengasihi ketika meninggal
dia akan dapat pahalanya terus. Karena apa? Karena Al-Quran yang telah dia berikan kepada seorang ini dia bacakan terus menerus walaupun orang ini sudah meninggal bertahun-tahun, dan orang yang dikasih Al-Quran ini dia terus membacakan. Itulah hebatnya sedekah jariyah. Karena kita di sini sebagai santri mungkin kita tidak bisa menyumbangkan sedekah seperti apa-apa, tapi kita bisa menyumbangkan sedekah mungkin membangun pondok bersama tukang atau yang lain-lainnya. Dan amalan yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita ini sebagai santri dimasukkan pondok untuk mencari ilmu, diluluskan oleh pondok untuk menebarkan ilmu-ilmu, bukan untuk memamerkan ilmu. Karena banyak orang di luar sana yang mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu apa. Misalnya adab makan, banyak orang-orang yang masih makan dengan berdiri. Adab buang hajat, banyak orang-orang yang kencing sembarangan, berak sembarangan. Adab kepada orang tua, banyak orang-orang yang suka menghina orang tua, bahkan suka mengejek orang tua, suka menyiksa orang tua, walaupun itu orang tua mereka sendiri. Nah, jadi kita sebagai pondok, sebagai anak pondok nih, kita punya ilmu. Ketika kita keluar dari pondok, jangan lupa amalkan ilmu, walaupun itu ilmu sekecil apapun. Semisalnya kita mengajarkan si A ke si A doa cara membaca Al-Quran. Nah, si A nih mengajarkan ke si B. Nah, si B mengajarkan ke si C mengajarkan ke D, dan terus ke lainnya. Nah, ketika si A ini mengajarkan ke si C, terus si A nya meninggal, maka pahalanya dia akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Karena apa? Karena ilmu yang dia tadi sampaikan ke si B mengajarkan ke si C ke si D, dan seterusnya. Karena orang yang diajarkan ini mengamalkan terus ilmu-ilmunya, mengamalkan ilmu yang ilmu dari si A. Karena si A ini dia tahu bagaimana cara menebarkan ilmu yang baik dan lainnya. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak soleh itu ya, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Karena orang tua ingin melihat anaknya menjadi anak yang sukses, yang soleh, dan mereka disiplin. Maka dari itu kita di pondok ini untuk belajar disiplin, menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tua kita terus, bukannya malah membantah terus. Ketika disuruh bukannya lari, tapi malah mau disuruh. Bahkan sebelum kita disuruh oleh kedua orang tua kita kerjakan apa yang mau orang tua kita lakukan. Misalnya sore-sore orang tua kita belum nyapu, kita sapu dulu. Itu sudah bentuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, kebanyakan orang tua memang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Ketika mungkin dari satu anak, terus orang tuanya ada yang meninggal satu, pasti anak itu pasti akan berpikir, aku selama ini enggak berbakti sama orang tua aku mau tobat menjadi anak soleh. Nah, orang ini semenjak orang tuanya meninggal dia langsung menjadi soleh, pintar, berilmu. Contohnya seperti Jauzi. Semenjak Jauzi ditinggal almarhum abinya, Jauzi sering sekali dia sholat sunnah, doa terus, doanya sampai qomat. Karena Jauzi tahu gimana cara berbakti kepada orang tua yang benar. Nah, itu tadilah 3 amalan yang bisa membuat pahala mengalir. Nah, gitu tadi 3 amalan itu yang bisa membuat pahala kita mengalir walaupun kita sudah meninggal. Gak peduli maupun amalan itu sekecil apapun, mau amalan itu kecil apapun, mau satu amalan yang kita kerjakan, nah itu akan tetap menjadi pahala jariyah bagi kita. Karena kita sudah melakukan salah satu amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Nah, pahala amalan-amalan ini bisa kita jadikan sebagai investasi akhirat kita. Karena
kita menanam pahala. Satu pahala memanen beberapa pahala. Kemudian memanen lagi, walau sampai nanti hari kiamat. Karena ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah berhenti. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada minni idza wajadtum minni al-akhta astaghfirukum katsiran wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Anina Muazzam. Menginjak ke acara yang selanjutnya, yakni evaluasi pesan dan kesan dari para dewan juri. Untuk para dewan juri, waktu dan tempat kami persilakan. Pakai ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan penampilan dari kakak kelas kita ya, kelas 3, dari khutbah-khutbah mereka semuanya bagus. Ya. Akan tapi di sini ada catatan untuk bisa diperhatikan lagi pada para peserta. Yang pertama, keseluruhan dulu ya, secara umum. Ya rata-rata materinya itu bagus gitu. Tapi judulnya itu terlalu lebar gitu. Enggak disederhanakan, maksudnya bersedekah itu kan lebar banget gitu. Ada sedekah jariyah, ada sedekah ini, sedekah itu. Nah, itu judul tuh harus dipersempit lagi maknanya. Sedekah apa? Misalkan sedekah di waktu subuh gitu. Terus apa lagi? Menuntut ilmu itu terlalu biasa bagi dicari lagi materi yang lebih wow gitu. Biar audiens itu bisa tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan. Terus gestur itu yang rata-rata tadi gesturnya kurang gerak gitu. Misalkan kita nyebut tiga gini, sebut tangannya gerak 3, atau nanya gimana caranya, itu ya dilatih lagi. Tadi udah bagus, tapi untuk pemula memang udah bagus, tapi bisa ditingkatkan lagi. Terus ini rata-rata nggak ada closing. Tahu closing nggak? Yang Ustadz sampaikan di muhadarah yang lalu itu. Jadi ada baiknya materi itu kalau mau ditutup itu dikasih kesimpulan dulu. Closing itu antara kesimpulan atau mengajak, dan yang terakhir itu antara mengajak terus kesimpulan, atau memberikan quotes atau kata-kata gitu. Biar apa? Biar mengena di dalam hati para jamaah. Jangan sampai jamaah kalian nasihatin panjang lebar, ada yang nggak fokus, terus pas terakhir tiba-tiba kok udah selesai aja ini, apa sih isinya? Nah, itu fungsinya dari kita membeli closing itu, ya itu tadi, biar apa? Biar ada yang dibawa oleh jamaah kita itu. Contohnya, maka sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gini. Atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari yang kami sampaikan pada kali ini adalah gini 1, gini 2, ya seterusnya gitu. Yaitu, jadi materinya dikasih closing atau dikasih kesimpulan. Nah, tapi kesimpulannya itu jangan ngulang lagi, jangan ceramah ulang lagi, tapi cuma dikasih poin-poinnya aja ya. Terus ini nada, intonasi ya. Terus di dalam seni berbicara atau public speaking itu ada namanya artikulasi. Tahu artikulasi? Artikulasi itu adalah kejelasan kita
dalam menyampaikan sebuah kata. Misalkan kita bilang kalimat apa, misalkan singa, jadi jelas gitu. Orang yang dengar itu nggak rabun dengarnya atau nggak belur dengarnya. Ini bilang apa sih? Terus kayak contoh apa? Nggak buat orang lain tuh salah dengar gitu. Artikulasi, jadi jelas. Nggak belibet, nggak cadel gitu. Itu yang namanya artikulasi ya. Jadi yang artikulasinya itu kurang tadi Mas Muazzam tadi, agak kurang jelas gitu aneh. Ya bisa latih gitu artikulasi itu, biar kita itu nggak belibet ngomong, itu ada caranya. Jadi sering-sering senam mulut tuh kayak gimana, yang bilang ular lari lurus gitu. Itu ngelatih artikulasi kita, ular lari lurus gitu. Atau kuku kaki kakakku kekok kokek gitu. Itu senam namanya lidah. Atau pakai jazari, pakai ngapalin jazari pakai tajwid. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kita senam artikulasi dari kita bicara gitu. Ya selebihnya juga udah bagus itu, kostum udah bagus, yang lainnya udah bagus. Semoga yang Ustadz sampaikan tuh bisa ditingkatkan lagi, terutama yang besok bakalan jadi peserta tahun depan yang kelas 2 ya, bisa dilatih lagi public speakingnya. Itu aja yang bisa Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Baterainya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari Ustadz, yaitu tentang tadi ya, yang berapa orang yang telah ujian pidato atau khutbahnya sudah bagus. Dari masalah antum berani, dari mental antum, dari antum berani maju menunjukkan selama ini antum muhadharah itu antum tunjukkan di sini, itu sudah bagus. Tapi ada yang perlu diperhatikan yang di sini, sebagaimana tadi peraturan ini ya, di sini nilai-nilai yang Ustaz harus perhatikan, yaitu perhatikan ekspresi. Dari pertama sampai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu ekspresinya seperti kalian ngomong sendiri. Artinya cuma Muhammad atau Muazzam, seakan-akan dia mau mengajak audiens, tapi dia nggak menunjukkan muka kepada audiens. Ekspresinya hanya seperti mengajak diri sendiri, maksudnya mengajak mengomong sama diri sendiri. Ya, jadi ekspresinya itu harus, semisal antum mau ada ngelucunya, mau mengajak jamaah untuk ditanya, itu menggunakan ekspresi seperti antum dibuka mulutnya supaya antum tersenyum pada audiensnya, pada jamaahnya, mengajak, fokuskan kepada salah satu orang gitu, antum ajak. Kayak contohnya kan antum kita barusan tadi habis maghrib kita dengerin ceramah di Nurul Huda, itu kita bisa lihat contoh yang Ustadz siapa yang biasanya maka sekali lagi itu kan, itu bagus, closing itu namanya, mengajak, kemudian bertanya. Coba kalau kita mendengarkan ceramah yang di Nurul Huda, pasti mengajak, pasti bertanya kepada audiens, itu bagus. Ekspresinya ada. Gak seakan-akan antum khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat beda lagi. Kalau judulnya ini ceramah, itu beda. Kemudian mengajak komunikasi audiens. Umar udah berusaha ngajak audiensnya, tapi kurang mengekspresikan, kurang lebih menarik lagi
jamaahnya, didekatin lagi ke jamaahnya. Jadi jangan, wahai para santri, coba bayangkan antum yang depan antum ini bukan santri tapi langsung luar jamaah masyarakat. Seakan-akan antum hanya berpidato, berceramah di, nggak usah pakai mic bu. Seakan-akan ini kedengeran kan? Seakan-akan antum ceramahnya hanya ke santri, wahai para santri marilah. Jangan, tapi para hadirin, para jamaah. Jadi karena ini ujian, jadi menunjukkan bahwasanya antum langsung seakan antum terjun ke masyarakat dan lebih menarik. Tadi bertanya, apakah kalian tahu semuanya sedekah wahai hadirin, gitu. Ada yang tahu apa itu sedekah? Jadi ketika kalian bertanya, kalian juga harus mengekspresikan bahwa kalian tuh bertanya tapi seakan-akan menarik supaya jamaah itu mau menjawab. Ya, yang ngantuk dibangunin, ya kan, diingetin, dia tunjuk gitu, biar melek. Jadi ekspresi sama ajak komunikasi, gestur juga, gestur. Ketika antum lebih tepatnya tadi yang disampaikan Ustaz Tobari, apa gerakan-gerakannya, jangan cuma berdiri, tapi ketika menceramah berdiri, tapi ada mungkin beberapa saat yang di situ titiknya antum perlu supaya menarik jamaah, antum gerak, menggerakkan tangan, kemudian antum maju sedikit mendekati jamaah atau bagaimana. Itu jadi ada titik-titik di mana kalian itu mengambil kesempatan di situ supaya antum gesturnya menunjukkan maju, ini tangannya seperti ini, sebagaimana ya gitu. Nah, itu kalau juga ceramah. Kalau penguasaan materinya ya bagus, cuma materinya ya monoton. Tadi yang pertama tolabul ilmi, kayaknya dari tahun kemarin tolabul ilmi, kemudian berbakti kepada orang tua. Itu materi-materi yang lumrah, bahasanya kadaluarsa, basi. Itu kalian gunakan di setiap muhadharah. Kalau ujian seperti ini, sebisa mungkin kalian itu buat materi yang ketika muhadharah maupun pembukaan muhadharah, penutupan muhadharah itu enggak ada. Seakan-akan kalian dengan pemikiran sendiri ngambil dari referensi buku manapun. Contoh antum ambil dari Bulughul Maram, hadis, kemudian antum jabarkan ngambil buku referensi lagi. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Seakan-akan antum buat sendiri. Jangan antum monoton dengan nyari judulnya ini Mansalaka Thoriqon, kemudian sedekah, cuma itu. Terus ini apa, muazzam, amal jariyah. Jadi monoton. Jangan monoton. Jangan hanya berpatok minimal. Makanya diadakan sebelum kalian ujian, wajib mengumpulkan teks kepada ustadznya kan, gurunya, supaya dicek. Jadi ini kalian monoton nggak? Coba ini kalian mesti ngambil dari ceramah sebelumnya. Coba nanti kalau bahasa Arab coba kalian pikir sendiri gimana ketika bahasa Arab itu antum coba awalan hayaskurullah, kemudian di judul-judulnya antum ngambil dari kalau Rasulullah, terus apa, antum jabarkan pakai bahasa Arab antum sendiri kalau bisa, tapi dengan bahasa yang bagus. Latihan nggak apa-apa. Bisa minta tolong sama satu kasya, antum minta itu. Emang caranya gitu ketika antum ujiannya HI, kalau ujian kelulusan seperti itu. Antum ketika ujian bahasa Arab, maka antum minta tolong kepada spesialisnya bahasa Arab. Contoh satu kasya, antum minta tolong, bagaimana caranya bikin pidato kita sendiri, bahasa Arab kita sendiri, minta referensi, minta tolong. Antum udah buat, antum kasih ke satu kasya supaya dia ngecek ini ada yang salah nggak, kata-katanya ada yang menurut antum kurang nggak, kayak gitu. Nah, itu pentingnya di situ. Jangan melihat dari tahun-tahun kemarin. Jadi setiap tahunnya yang telah kita itu jangan berpikiran tahun kemarin aja kayak gini, antum jangan udah biasa aja lah tahun-tahun ini. Tapi setiap tahun ketika antum kelulusan, berpikirlah jangan sampai antum kayak tahun kemarin, justru harus lebih baik dari tahun kemarin. Jangan monoton, tahun kemarin aja kayak gini, masa
ya udah sama aja aku ikut kayak gini kayak gitu. Jangan. Jadi lebih baik dari sebelumnya, mengupgrade terus supaya kita berkembang. Supaya antum nanti kan ini dekat puasa, barangkali antum pulang nanti di H-5, pulang-pulang suruh imam traweh lah, suruh kultum, suruh qobla iftar, tausiah. Jadi udah pede, antum masih inget justru teks khutbah yang antum bikin sendiri itu lebih keinget di otak karena antum bikinnya pakai otak sendiri daripada antum ngambil dari buku, antum template di buku antum sendiri. Jadi lebih keinget lagi. Jadi antum kemana-mana pakai judul itu terus saja, ya cukup. Jadi seperti itu. Ya mungkin aja. Kalau tadi masalah waktu bagus semuanya. Walaupun tadi ada yang ada yang kelolosan, tapi bagus juga sih waktunya. Berarti di ini semua. Oh iya dah. Mungkin hanya itu aja. Saya akhiri. Nanti pesan Ustadz yaitu untuk nanti ketika ujian khutbah bahasa Arabnya diperhatikan lagi kalau bisa teks khutbahnya diperbaiki, antum buat sendiri, antum mengambil referensi, antum jadikan bahasa Arab karena bahasa Arab cuma berapa 5 menit minimal 5 menit maksimal 7 menit. Jadi antum gunakan sebaik mungkin bahasa Arab yang bagus. Gesturnya ya dengan pembukaannya wahai hadirin apa. Jadi tunjukkan seakan-akan di sini meriah. Itu. Antum mengajak audiens supaya meriah. Mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para dewan juri atas evaluasinya, kepada para peserta hitobah bahasa Indonesia untuk kelas NIHI. Menuju ke acara yang selanjutnya, yakni acara terakhir penutup. Ya, alhamdulillah kita telah menjalani acara ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, dan alhamdulillah telah selesai malam ini. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami MC izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.